Orang Jawa, orang Betawi, orang Sunda, ada yang disebut dengan ruwahan, bener ya? Ruwahan dari bahasa Arab, arwah. Kenapa? Karena dulu ulama, muallim-muallim di Betawi, di Sunda, ya, di Jawa, itu kalau mau Ramadan, tahu, ini Sya'ban kan bulan arwah emang. Jadi orang yang mau lahir tahun depan, itu ditulisnya di sini, Pak. Misalnya habis Sya'ban ini Ramadan, terus Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, terus sampai ke Rajab. Siapa yang lahir, siapa yang mati. Jadi yang meninggal karena corona, nggak corona kemarin, itu udah ditulis Sya'ban dulu. Di ilmu Allah sudah ada, tapi diturunkan ke langit dunia dan kemudian dipegang oleh malaikat. Jika berkaitan rezeki dipegang oleh malaikat Mikail, jika berkaitan dengan ajal dipegang oleh malaikat maut. Maka ulama kita biasa mengirim, karena amal diangkat semua ke langit. Jadi kalau boleh disebut laporan amal tahunannya secara rohani itu hari bulan Sya'ban. Kalau mingguannya Kamis, kalau tahunannya ya bulan Sya'ban. Makanya dulu kiai kita ngajak, ayo ngumpul kita doain arwah ya, karena mereka menunggu selalu ya. Ruh-ruh itu nunggu selalu, Pak. Nafsnya, jiwanya, ruh itu nunggu. Kalau ruhnya mencari lagi bagaimana kenal Allah, tapi nafs jiwa enggak, dia butuh kiriman. Kalau masih di dunia, kirimannya jangan Fatihah doang, duren kayak gitu ya, duit gitu. Tapi kalau sudah masuk ke alam kubur, mereka nggak butuh duren, nggak butuh duit. Butuhnya apa? Fatihah, sedekah kita ke orang, niatkan untuk beliau, nyampe semua. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim 29 dalil, dan beliau mengatakan ini masih banyak, bahwa amal orang hidup sampai ke orang mati, bermanfaat untuk orang mati. Salah satunya ruwahan. Maka tadi pagi saya juga bahas ini. Ruwahan ini bagian dari apa yang dibahas di kampus-kampus Islam dengan istilah living sunnah. Living sunnah itu artinya ajaran yang ada dalam hadis Nabi lalu dijadikan tradisi, dan tradisi itu hidup. Namanya living sunnah. Biar nggak ngaku sunnah bukan mereka doang, Pak. Ya. Maka kita doakan rahmatullah ala ulama'ina as-sabiqin. Semoga Allah merahmati ulama kita yang buat tradisi ini. Ini tradisi yang sangat bagus, bukan bid'ah. Ya, itu tradisi, ada dalilnya, dan itu dianjurkan. Ya. Yang kedua, ini masih nanya aja loh, malah kasumtu ya. Udah nggak usah hiraukan. Antum punya imam tadi siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi, cari bukunya, wajib punya. Kalau sudah membahas bab zikir, wajib punya kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Beli, Pak, ya. Jangan cuma online doang. Beli, baca Al-Azkar An-Nawawi. Nanti buka bab doa sekitar puasa. Ada doa sebelum berbuka. Salah satu hadisnya Allahumma laka sumtu. Juga ada hadis yang kedua, zahabaz zama'u wabtallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Dua hadis ini bagi Imam Nawawi ini digabungkan ngamalinnya, bukan seperti para amatiran dalam ilmu hadis bilang apa? Oh, yang Allah malakasum itu dhaif, zahabaz zama'u sahih. Enggak, dua-duanya dhaif. Dua-duanya dhaif. Ketika dua dhaif ini, dhaifnya bukan parah, tapi karena mursal, nggak nyambung. Jika ada dua mursal atau dua dhaif yang tidak parah, gabung jadi sahih, minimal jadi hasan. Kalau nggak, namanya ahli hadis amatiran, Pak. Jadi ahli hadis itu ada yang amatiran juga. Jadi dia tuh parsial mikirnya. Padahal kalau ahli hadis, syarat menghukumi satu hadis, syaratnya satu.
mengetahui banyak riwayat. Jam'ut turuq, mengumpulkan banyak riwayat hadis, baru boleh bilang ini sahih nggak sahih. Kalau nggak, cukup katakan sanad yang ini kurang kuat, yang ini kurang kuat. Cuma boleh sampai segitu kalimatnya. Ada adab-adabnya ya. Terus Imam Abu Dawud periwayat dua hadis tersebut tidak berkomentar. Abu Dawud ini teman Imam Bukhari Pak Ngaji. Umurnya ya beda 8 tahun lah antara Imam Bukhari dengan Imam Abu Dawud, pengarang kitab Sunan Abi Dawud. Kan ribet antum kalau baca Abu Dawud. Bisa 4 jilid terjemahannya. Imam Abu Dawud mengatakan, wa ma sakattu anhu fahuwa salih. Hadis yang aku tidak komentari maka kualitasnya saleh. Saleh itu bagus, relevan untuk diamalkan. Oke, sekarang coba diadu. Syekh Albani bukan salaf, dia cuma mengaku salafi. Imam Abu Dawud salaf. Kalau beda imam sekarang dengan imam salaf yang asli, antum ikut yang mana? Abu Dawud, serius? Udah selesai masalah. Ya, gitu cara memahaminya lebih kurang. Wallahu a'lam. Apalagi? Yang saya mau tanyakan ini Ustadz, masalah rambut ya. Tadi itu kan karena baru-baru ini juga di Kalimantan itu ada salah satu Ustadz yang membawa rambut Nabi. Ya, dia bilang ini rambut Nabi. Nah, yang jadi pertanyaan itu apakah kan dalam 1400 tahun yang lalu juga itu rambut masih, karena memang ini orang terpilih ya, kita boleh percaya di situ. Tapi apakah ini asli atau tidak? Yang saya tanyakan itu kalau kita percaya apakah kita dapat pahala atau tidak, ataukah bolehkah kita tidak mempercayainya itu bahwa ini mungkin palsu gitu. Nah, apakah kita berdosa atau tidak? Yang kedua tadi masalah berkah, ambil keberkahan mencium makam Nabi ya. Apakah kita juga bisa mencium makam para wali atau setidak jauhnya ke makam orang tua kita sendiri gitu? Apakah kita boleh atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambut Nabi ya. Rambut Nabi ini fenomenal. Imam Ahmad wafat 241, Nabi wafat tahun 11. 241 berapa tahun? 200-an tahun. Ya. Itu beliau masih nyimpen rambut Nabi dan ada sanadnya. Jadi sanad itu sumbernya rambut. Genealogi rambut itu ada, Pak. Ketika Wahabi menguasai Hijaz di situ ada Mekah, Madinah, maka Turki Utsmani mereka dapat ilham, inspirasi, teguran, selamatkan asar-asar Nabi. Asar artinya peninggalan Nabi. Dibawa semua ke Turki. Makanya sekarang kalau kita ke Turki ada museum Nabi, benar gak? Museum keluarga Nabi, ada rambut Nabi, jubah Nabi, serban Nabi, bahkan jubah Sayyidah Fatimah. Ada semua. Orang pencinta Nabi pasti melinang air matanya ngelihat. Museum itu boleh disebut sebagai periwayat rambutnya. Dia dapat di mana? Dapatnya dari dulu ada rumahnya Nabi. Kan dulu ada rumah Nabi di Mekah. Kan sekarang mereka ratain dibangun perpus. Masih syukur Pak dibangunin perpus. Ya. Syukurnya di Saudi itu masih banyak orang-orang yang diam-diam tidak mengikuti akidah Wahabiyah. Alhamdulillah, pejabat-pejabat aja banyak yang gak senang. Sekarang nih Muhammad bin Salman, dia tahu boroknya Wahabi, Pak, dia tahu. Dia mengatakan Wahabi itu perang dinginnya, saya pernah sampaikan sini ya, perang dinginnya Amerika dan Rusia. Itu yang ngomong udah orang Saudi, nggak bakal percaya mereka. Mereka nggak percaya, Pak. Jadi itu udah sahih itu udah. Makanya mereka ganti nama, nggak mau Wahabi lagi, Salafi aja. Ya. Jadi rambut Nabi juga ada sanadnya. Sanadnya itu museum kah, rumah peninggalan apakah gitu ya. Ada sanadnya, Pak. Ya. Ya itu biasanya peninggalan dari guru-guru. Tinggal dia bilang dapat dari mana. Boleh Bapak nanya. Jadi jangan nggak percaya dulu kalau belum bertanya. Orang belum meneliti kok udah membuat kesimpulan, namanya suuzon. 11-12 sama mereka. Ya, kalau nggak tahu bilang oh saya nggak ngerti, selesai. Kalau kita nggak ngerti dan nggak mau mengerti, ya nggak usah mendekat. Mending nggak ketemu, Pak.
Karena ada di salah satu wilayah di Sumatera, itu pejabat datang, si ulama nyebut ini rambut Nabi, cium sama ente, nggak mau dia cium. Apa yang terjadi sama dia? Kayak orang hilang ingatan habis itu. Saya nggak usah sebut siapa ya pejabatnya. Kejadian Pak seperti itu. Karena dia nggak percaya dan menghina, merendahkan ulama yang megang, tersinggung ulamanya. Kalau nggak percaya, menghindar aja Pak. Ya. Kalau saya percaya. Kenapa? Innal arda la ta'kul ajsadal anbiya. Bumi tidak pernah merusak tubuhnya Nabi. Harramallahu 'alal ard an ta'kula ajsadal anbiya. Itu ada di riwayat Imam Baihaqi dan riwayat imam lain. Bumi Allah haramkan merusak tubuhnya Nabi. Rambut bagian dari tubuh Nabi bukan? Nggak bakal bisa dirusak. Paling-paling dipotong-potong. Ciri-ciri rambut Nabi kalau dicek dalam lab-lab arkeologis itu ada kayak apa namanya yang pewarna rambut yang tradisional itu? Ya, henna dan minyak zaitun. Jadi Nabi rambutnya diwarnain agak pirang-pirang dikit. Kalau ini mah bukan pirang, putih. Ya. Apalagi Pak? Udah. Di belakang. Ya. Oh ya, sebentar. Satu lagi apa? Oh ya, mencium kubur Nabi. Apakah berlaku juga mencium kuburan orang soleh? Sama. Yang penting kita nggak meyakini penyembahan terhadap yang kita cium itu. Yang analog sederhana gini, Bapak kan orang berakal, orang pinter. Mencium istri boleh nggak? Mencium anak boleh nggak? Boleh kan? Syirik nggak? Ya sama, mau cium kuburan, cium orang hidup ya sama, nggak ada kaitannya dengan syirik. Itu bab cinta. Jadi takbil, bab mencium itu bukan bab syirik, bab tauhid, itu bab mahabbah. Mereka itu nggak ngerti cinta Pak, masalahnya. Ajarannya kan ajaran menghilangkan bab cinta. Makanya tabarruk dihilangkan. Jadi kita kasih tahu, at-tabarruk ibaratun anil hub. Ngambil berkah itu adalah ekspresi mengenai kecintaan yang tinggi kepada Nabi dan orang-orang soleh.